Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat muslim di mana saja berada, dan kepada pengurus formula, forum ulama dan aktivis Islam di mana saya berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita membahas masih prinsip-prinsip manajemen kehidupan daripada manusia, yaitu aturan hidup, tugas hidup, tujuan hidup, kemudian musuh hidup dan teman hidup. Dan hari ini kita akan membahas tentang pandangan hidup daripada manusia. Manusia hidup harus punya pandangan hidup, way of life. Bagaimana ia cara hidup berjalan di muka bumi ini. Untuk hidup di muka bumi, tentu manusia harus punya pegangan hidup atau pandangan hidup untuk menjadi standar baku, menjadi kebenaran daripada manusia di seluruh dunia. Kalau pandangan hidup manusia, kebenaran hidup manusia, pegangan hidup manusia hanya didasari keinginan, kemauan, kebutuhan, kepentingan manusia berdasarkan akal atau pikirannya, tentu bumi akan kacau balau. Maka sebagai standar atau barometer atau tolak ukur daripada pandangan hidup manusia, Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang suci kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Aku yang menurunkan kitab suci Al-Quran dan aku jugalah yang menjaganya. Jadi Al-Quran adalah suatu kitab suci. Dan banyak juga kitab-kitab yang dianggap pengikutnya suci. Tapi mesti ada dasar atau menjadi pegangan apakah kitab itu suci atau tidak. Kitab itu suci atau tidak, memang itu kitab memang Allah turunkan langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna hafizun. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Nah, tidak ada kepalsuan. Apalagi mereka mengaku kitab suci, tapi yang kita baca adalah itu isi kitab. Itu tidak ada yang asli, hanya terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab dianggap suci, yaitu kitab memang ya Allah dan yang langsung menurunkannya, dan tidak ada intervensi tangan-tangan manusia yang menulis satu ayat ke dalam kitab suci tersebut. Dan seandainya kenapa Allah menjaga kitab suci Al-Quran, bisa kita buktikan kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Seandainya kitab-kitab yang dianggap suci di dunia ini kita bakar, kita musnahkan seluruhnya. Kitab suci yang dianggap suci kita bakar seluruhnya, termasuk Taurat, Injil, Al-Quran, termasuk kitab-kitab yang lain yang itu kita musnahkan. Tidak ada satu kertas pun, satu ayat pun, satu firman pun yang masih ada. Kita bakar semuanya, kita musnahkan di dunia ini. Saya, Tuan Guru Dr. Nasdidi Hermanto, sangat yakin dan pasti hanya kitab suci Al-Quran lah yang bisa dicetak ulang lagi. Karena tidak sedikit, yaitu anak-anak yang masih balita, anak yang kecil, tidak bicara ustadz, ulama, atau kiai, itu menghafal Al-Quran. Bahkan diperlombakan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah.
Ini inna nahnu nazzalna dzikra wa lahafizun. Dan kemudian di ayat yang lain alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan ini Al-Quran di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Subhanallah, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Yang jadi masalah adalah kita manusia beragama Islam dan beriman kepada Allah, tetapi sama kitab sucinya kita masih apakah ya kita bisa kaya, kita bisa berubah, kita apa keinginan kita apakah bisa dikabulkan sama Allah, padahal ud'uni astajib lakum, mintalah pasti kukabulkan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja berada, ini Al-Quran adalah sebagai ayat atau tanda atau patokan atau alamat atau address untuk kita menuju ma'rifatullah, untuk menuju suatu akidah, untuk menuju suatu tujuan untuk kita ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Subhanallah. Wa istazanakum la syakartum la azidanakum wa in kafartum min azabil. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Qalu bala sahidna. Benar, engkau adalah Allah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Innani, inilah aku Allah, la ilaha illa, tidak ada Tuhan selain aku. Ini Al-Quran ada sebagai ayat atau petunjuk kita untuk mengenal Allah, mengetahui Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang satu, yang esa. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Jadi ini ayat adalah sebagai Google Map, sebagai address, sebagai alamat, sebagai tanda untuk kita mengenal Allah. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi, dan di bumi ini ada tanda-tanda untuk kita mengenal Allah. Wa fi anfusikum, dan kepada anfus dirimu juga ada tanda, patokan, address atau Google Map, Sherlock untuk kita dapat mengenal Allah. Yang jadi masalah adalah ini kitab suci Al-Quran, kita tidak pernah membaca alamat, tidak membaca address, tidak membaca Google Map, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaum muslimin muslimat, ini kitab suci Al-Quran adalah Allah yang menurunkan, Allah yang menjaganya sebagai pandangan hidup, way of life kepada manusia. Yang kedua, ini kitab suci Al-Quran adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Wa'bud rabbaka hatta yatakal yakin. Kita beribadah kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Yang ketiga adalah ini kitab suci Al-Quran sebagai pandangan hidup manusia untuk kita bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama adalah mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, tahu Allah, tapi alamatnya, addressnya, Google Map-nya di dalam kitab suci Al-Quran, kita tidak pernah membaca Google Map, tidak membaca address atau alamat. Subhanallah, tidak, kita sampai menjelang kematian, sampai kapanpun kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kaum muslimin muslimat, yaitu Al-Quran adalah sebagai pandangan hidup kita, sebagai way of life,
sebagai pegangan hidup kita di muka bumi ini. Insya Allah apabila kita terus membaca kitab suci Al-Quran, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana berjumpa atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita harus mati dahulu atau meninggal? Belum tentu kita langsung masuk surga, atau bisa kalau kita masuk surga ketemu sama Allah. Apabila tidak, sampai kapan jika kita di dunia tidak merasakan kehadiran Allah pada diri kita, kepada jiwa kita yang berupa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.